Setelah melihat tadi hasil ekskavasi dari tim peneliti, kita juga akan lihat bagaimana bukti-bukti prasasti dan penemuan-penemuan benda bersejarah yang akan dijelaskan oleh arkeolog. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu Yeti. Iya. Saya bersama dengan Ibu Yeti Saringan Dianti sebagai arkeolog juga. Ini tim dari ALG 4 juga Ibu ya? Iya. Kita ada di Prasasti 1 nih Bu? Ya. Ya, Prasasti Kawali 1. Boleh sambil masuk ya Bu? Boleh. Oke, boleh, kita yuk. sambil masuk ke dalam. Ini berarti prasasti dari 6, ini yang pertama Yang ya Bu? pertama. Nah ini ya Bu ya? Ini Nah, ini tulisannya apa Bu? Prasasti? Prasasti dalam bahasa dan aksara Sunda kuno. Gitu. Aksara Sunda kuno? Ya. Mungkin bisa kelihatan ya? Boleh lihat. Jadi artinya apa nih Bu? Nah, ini sebetulnya untuk Galuh, ya, Galuh pada masa Niskala Wastu Kencana ini prasasti paling penting karena di sini juga seperti kalau kita lihat di situ ya ada intinya adalah bahwa di sini ada Keraton Surawisesa. Iya. Ya. Oh ini dijelaskan ya Bu ya? Ya, dijelaskan di situ. Mungkin kalau bisa dilihat alibasanya yang boleh alibasa yang adalah yang berbahagia Prabu Wastu yang bertata di Kota Kawali, yang memperindah Keraton Surawisesa, yang membuat parit sekeliling ibu kota, gitu. Oke, ini masih Jataka Solo Negeri. Ya. Ini tuh untuk mengingatkan bahwa ini yang terjadi di sini, Bu. Ya, jadi pertama kali kita mengenal Prabu Wastu itu adalah dari Prasasti Kawali. Nah, yang didukung oleh cerita Parahyangan bahwa beliau ini adalah putra dari Linggabuana yang meninggal di Bubat. Ini umurnya sudah berapa Bu? Kalau boleh di... Niskala Wastu itu 1371 sampai 1475. Jadi dia bertahta 104 tahun. Jadi kalau ketika dia ini 1371 mungkin sekitaran setahun atau 2 tahun, biasanya kan prasasti nggak langsung dibuat gitu. Jadi 104 tahun? Kurang lebih lah. Kurang lebih. Sudah 1 abad ya Bu ya? Iya. Karena kan dia awal menceritakan bahwa dulunya ini Astana Gede Kawali ini diperkirakan menurut cerita Parahyangan dan Ratu Pakuan ini adalah bagian dari Keraton Surawisesa. Nah, karena Bu, dengan adanya ini. Gitu. Bagaimana Bu caranya membedakan mana prasasti jadi-jadian? Artinya dibuat seakan-akan itu prasasti kuno sama yang benar-benar asli. Nah, kalau yang asli pertama ya, saya bukan epigraf ya, cuma saya mempelajari ini sedikit. Ya kita lihat aja batuannya ini, ya udah kelihatan. Terus yang pertama ini kan biasanya beberapa prasasti Sunda kuno ini digaris. Oh, ininya digaris. Nah, terus dibuatlah, baru ditata ya, dengan bahasa dan Sunda itu Sunda kuno kalau yang ini. Sunda kuno ya Bu? Sunda kuno, iya. Jadi ini dengan ilmunya epigraf ya Bu? Epigrafi. Jadi arkeolog itu juga ada bidang-bidangnya gitu. Nah, kalau yang mempelajari tentang huruf-huruf ya prasasti itu epigrafi. Walaupun kita juga belajar semuanya ya, cuma itu tidak mendalam gitu. Yang sebelah kiri ini apa Bu? Sebelah kiri prasasti 2. Nah, ini bisa dibuka, boleh. Nah, ini juga sama, bahasa dan aksara Sunda kuno. Nah, ini kalau kita lihat juga batu monolit, kemudian ini batu monolit ya Bu ya? Itu juga sama monolit ya, cuma kebiasaan orang Sunda ya, itu mereka tidak mengeksploitasi, artinya bebatuan, misalnya perlunya ini ya cari batu yang sebesar ini. Jadi dari 2 prasasti yang tadi Ibu Eti jelaskan kepada tim fakta, pada saya, ini bisa membuktikan bahwa situs Kawali ini maksudnya adalah situs yang menjelaskan kerajaan Galuh atau tidak? Iya, dari 2 prasasti ini kan jelas disebutkan Kawali dan Keraton Surawisesa itu sebagai keraton Galuh Pakuan. Jadi kalau kotanya itu Galuh Pakuan, kalau keratonnya Surawisesa, nah rajanya adalah Niskala Wastu Kencana. Jadi dulunya ini adalah kabuyutan yang kemudian berubah fungsi menjadi keraton. Kita akan temukan fakta berikutnya. Kita akan coba bertemu dengan Babe Ridwan Saidi. Seperti apa tanggapan Babe setelah tahu pernyataannya ini juga menuai kontra dari pihak-pihak lain? Kita akan tanyakan.
Saya bersama dengan Babe Ridwan Saidi. Babe, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana, Alhamdulillah. Babe? Potongan rambut baru ya, Babe? Oh iya nggak? Ngapalin aja. Iya dong. Ini soalnya kenapa dihafalin? Babe tuh lagi viral-viralnya nih, Be. Oh gitu ya. Tapi gini, kita bukan soal sekedar fakta, bukan soal memotret bagaimana seseorang viral. Tapi kan apa yang Babe ucapkan. Babe ini kan Oke. kapasitasnya tidak diragukan lagi. Tahu sejarah, ngerti orang-orang dalam sejarah. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya Babe sedang mau menyampaikan Oh, apa sih, Be? temanya. Iya, sedang mau menyampaikan apa sebenarnya? Nah, temanya adalah Jawa dan Sunda nggak pernah perang. Jawa, Sunda nggak pernah perang. Nggak pernah perang. Hmm. Jadi temanya adalah kita bagaimana dengan sejarah ini membangun persatuan bangsa. Oke. Jadi cerita-cerita legenda, folklore, folktale Ya. yang kebenarannya diragukan Mhm. itu hendaknya tidak dikembangbiakan lagi. Oke. Saya juga mengatakan bahwa ada folklore tentang kerbau Minang lawan kerbau Hmm. Jawa. Hmm. Dan Minang kan kata mereka artinya kerbau menang. Ya. Nah, di mana kerbau Jawa kalah. Padahal Minangkabau kan artinya kerbau yang halal, menang. Jak orang Oke. Sunda teh gitu. Mhm. Juga cerita tentang Putri Galuh. Oke, tiba-tiba ada cerita Putri Galuh Iya, nih. contohnya berikutnya. Ya. Contoh berikutnya Putri Galuh. Mhm. Putri Galuh katanya mau ditaksir sama Iya. Hayam Wuruk. Iya. Tapi dianterin dianya ke Iya. rumah ke kerajaan Majapahit. Oke. Nah, di tengah jalan di tempat yang namanya Bubat, Mhm. dia mengalami musibah akibat Oke. ulah Gajah Mada. Oke. Nah, cerita itu cukup serius yang berakibat tidak ada nama jalan di beberapa kota di Jawa Barat yang bertemakan Majapahit, Hmm. Hayam Wuruk, Oke. Gajah Mada. Oke. Juga di beberapa tempat di Jawa bagian lain, Ya. di kota-kotanya. Ini kan nggak bisa kita berlanjut begini, Oke. ya kan? Lalu dikatakan Putri Galuh itu adalah dari kerajaan Sunda. Mhm. Nah, saya mempersoalkan apakah itu kerajaan ada. Hmm. Karena apa namanya itu parameter sebuah kerajaan dalam arti mayor power system adalah Ya. apakah di situ ada pelabuhan komersial, Oke. apakah ada emas, apakah ada perdagangan kopi ekspor kalau bahasa sekarang. Oke. Kalau nggak ada nggak bisa. Tiga variabel itu Iya. harus dipenuhi. Harus penuhi. Atau 2 dari 3 bisa, Ya. ya kan? Nah, intinya saya nggak lihat ada pelabuhan di Oke, Ciamis, nggak ada pelabuhan, nggak ada emas. nggak ada emas. Komoditas ekspornya juga apa? Oke, kopi nggak ada juga di situ. Kopi di Minang, Ada di Minang, ya kan? Minang oke. punya kopi, punya lada. Oke. Punya kopi, punya emas. Ya. Sunda, Bogor punya lada, punya emas. Ya. Macam itulah yang diperlukan. Oke, bisa membahas itu karena terpicu juga dengan apa nih, B? Ramenya kerajaan atau apa sebenarnya? Ya, saya terpicu agar kita benarnya ya populasi kerajaan ini, ya kan, kesannya makin lama makin besar. Oke. Sampai ada yang abal-abal, ada yang kagak gitu kan, Ya. makin lama makin besar. Ya. Nah, eksistensi mereka mau sebanyak apapun oke, asal realita historisnya benar. Realitas historis tadi cuma 3 variabel itu aja cukup Itu Babe. menurut saya cukup. Salah satu. Bahwa ada peninggalan artefak misalnya. Oh bisa, itu atau- kita periksa kan yang ada di Astana Gede, Ya. itu kan tidak ada menjelaskan bahwa itu adalah bukti kerajaan. Oke. Sebab jangan salah, artefak atau Artefak artefak baik prasasti Ya. maupun monumen stone maupun bangunan Mhm. itu tidak mesti didirikan oleh power system, bisa aja oleh orang kaya. Oke. Kayak Nah, Borobudur. kalau Babe dari kajian ilmu sejarah, gimana caranya mesti pastikan yang ditinggali oleh sejarah atau Oke. orang kaya tadi kalau Oke, menurut Babe? yang kita memastikan misalnya kayak Batu Jaya itu bukan kerajaan yang meninggalkan. Oke. Manapo Jambi juga bukan, nggak ada Oke. power system di situ. Tapi orang kaya atau komunitas yang kaya, Ya. pedagang-pedagang. Nah, kita balik tentang misalnya contoh Ya. kerajaan Sunda Bogor, Ya. prasastinya teksnya itu kuat mendukung Oke. apa prasasti Pasir Jambu, Mhm. prasasti Kebon Kopi, atau prasasti Citati Sukabumi. Oke. Itu jelas menyebutnya sebagai kerajaan Sedane. Ini prasasti-prasasti yang ada di Astana Gede lebih berkaitan dengan tempat yang bernama Kawali. Oke. Kawali itu kan artinya hunian pemegang amanah. Ya. Nah, ini berkait lagi dengan Sistus
yang dinafikan oleh arkeolog. Saya mengoke situs itu Pariangan yang disebut Batu Rompe. Ya. Ini menandakan di situ sudah ada modernisasi pertanian. Oke. Itu abad kelima menurut Bernard Grun. Oke. Nah menurut saya startnya dari sini. Lah ada power system tapi minor power system, Aha. ya kan? Oke. Minor sama power system untuk kebutuhan internal saja. Jadi menurut Babe kalau nggak ada 3 variabel itu nggak bisa dibilang kerajaan. Nah, dalam rangka Semua- minor power system. Semua situs dan lain-lain itu Iya, nggak bisa juga tidak dijalankan. dengan sendirinya. Kita dengan ada situs loh, ada kerajaan. Tapi ada tunggu dulu. keturunan di situ, keturunan anak raja, dulu cucu raja, cicit raja, itu gimana? Ya, kita kan kalau udah cerita begituan kan mesti ada legalisasi pengadilan. Ya ada intinya ini pendapat saya. Oke. Kalau pendapat saya salah dikoreksi dong. Oke. Dengan Ya kan? bukti. Ya dengan bukti Sejarah. untuk pengembangan. Betul. Apapun yang saya lakukan ini telah merangsang minat generasi muda untuk minat sejarah. Betul. Apapun. Nah, ini yang dibutuhkan. Karena kan sejarah banyak yang simpang siur. Iya. Generasi kita bisa kehilangan sejarah kalau Iya. tidak ada yang meluruskan. Iya. Nah, kalau Babe berharapnya jika ada beberapa sumber gitu ya, resources, itu gimana tuh caranya kita dapat pakem ini loh yang benar. Oh lah, enggak, kita kan mesti punya parameter Oke. untuk mengukur itu. Kita mesti membaca buku-buku dalam metode historiografi, Iya. buku-buku dasar. Oke. Misalnya ada saja Claudius Ptolemeus yang dari abad kedua, Oke. ya kan? Aha. Saya kan ada Ya. buku itu. Kemudian kalau abad, contoh aja ya, jangan sebut semua. Ya. Untuk abad ke-16 kan ada Ferdinand Mendes Pinto, itu laporan semasa. Oke. Dia semacam wartawan perang kalau sekarang. Ya. Laporannya tuh diadop oleh Cambridge University dan Harvard University. Mhm. Nah, kalau penggunaan istilah saya yang dipersoalkan, Galuh yang saya gunakan istilah pengertian lama, Hmm. bukan pengertian sekarang. Oke. Misalnya Anda mengatakan bambu larangan di Jakarta Barat, Ya. bambu larangan. Ada lagi dilarang merokok. Sama enggak dilarang merokok sama bambu larangan? Enggak, bambu larangan kan bambu suci. Oke. Oke. Dilarang merokok jelas larangan. Ada perubahan makna. Hmm. Penggunaan kata galuh dulu dan penggunaan kata galuh sekarang. Itu beda? Atau beda, kadang-kadang paradoks. Kalau galuh yang lama artinya apa, Be? Galuh yang lama kurang enak lah, jangan kita ulang lagi. Galuh yang Baru, ya galuh yang baru artinya bagus, kan gitu. Oh, oke. Nah kalau ini saya salah mengutip ini, verba ini, ya saya minta maaf kan berkali-kali saya bilang. Iya. Tapi kan ini bukan pokok pikiran saya, yang pokok pikiran saya marilah lewat sejarah kita membangun persatuan bangsa. Dan merangsang anak-anak didik untuk Cita menatap sejarah. ke depan. Kita sejarah dalam rangka menatap ke depan. Jadi gini, Babe itu nggak mengesampingkan kebenaran bahwa ada kerajaan di kita. Oh iya, sekarang buktikan itu saya bilang di Ya. di Ciamis itu yang perlu disorot Ya. adalah Kawali, Oke. daerah Kawali, Oke. ya kan. Lalu situs-situs Kawali dicermati benar. Ya. Karena saya nggak ketemu kata galuh dari teks prasasti di Jadi situ. maksudnya kerajaan Galuh masih dipertanyakan nih, harus Masih bukan dipertanyakan. nggak ada, ada atau nggak ada? Mungkin ada. Mungkin ada. ada karena itu baru bekerja meneliti. Oke. Dengan Kan variabel gitu. tadi yang harus Iya, menjadi pakem. iya. Terima kasih Babe Oke, sudah memberikan Bakis, waktunya buat iya. fakta Babe ya. Kita Iya. akan lihat bagaimana fakta-fakta berikutnya. Oke. Tetap bersama Fakta.